Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Takut akan Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan pada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutipan perikop Injil hari ini adalah bagian dari pengajaran khusus kepada para murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai ayah bagi anak-anaknya menasehatkan pentingnya untuk mengingat pada nasihatnya. Takutilah Dia. Tuhan Yesus bertindak seperti seorang ayah untuk anak-anaknya yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman. Dia bertindak sebagai guru yang bijaksana, yang menasehati anak-anaknya seperti yang ditulis oleh pengarang kitab Amsal di awal kitabnya, dan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal bab 1 ayat 7. Bagi Tuhan Yesus, takut akan Tuhan itu merupakan tumpuan dan pegangan bagi para pengikutnya untuk memelihara hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah dengan menaati perintah-perintahnya. Saudara-saudari terkasih, Anda dan saya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Betul? Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita, seperti yang dikatakannya. Hanya melalui Dia kita sampai kepada Bapa. Kalau Yesus mengingatkan para muridnya untuk takut akan Tuhan yang bukan saja membunuh badan, tetapi juga mencampakkan orang pribadi, yaitu neraka, maka kita sudah sepantasnya hidup bersungguh-sungguh menaati perintah Bapa dalam pengajaran Yesus. Ajaran itu kita terima melalui gereja dalam tradisi tertulis, yaitu kitab suci dan tradisi gereja yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Satu muara dari semuanya itu yaitu supaya kita memiliki rasa takut akan Allah. Menjadi orang Kristen atau menjadi orang Katolik saja tidak cukup. Identitas di KTP bahkan sakramen baptis saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari ancaman hukuman api kekal atau neraka. Tidak cukup berseru-seru Tuhan, Tuhan saja. Yang utama dalam menghayati hidup sebagai orang-orang yang percaya adalah perasaan takut akan Tuhan. Oleh rasa takut itu kita mengenal hikmat
dan didikan Allah yang menjadikan kita pandai, hidup benar, adil, dan jujur, serta bijaksana. Amsal bab 1 ayat 1-7. Saudara-saudari terkasih, dalam pengajaran khusus kepada para muridnya ini, mau ditekankan dan ditegaskan agar mereka tidak perlu gentar dan takut akan ancaman dan gertakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan mereka dari kasih-Nya. Mereka harus menjauhkan diri dari hidup dalam kemunafikan atau kepura-puraan. Mereka harus menjalani hidup apa adanya, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka tidak perlu takut kepada mereka yang bisa membunuh badan, melainkan harus takut kepada Tuhan yang memberikan jaminan hidup yang kekal dalam Yesus. Mereka harus memiliki semangat militansi dan kesungguhan dalam mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Santo Paulus adalah salah seorang pengikut Tuhan Yesus. Ia dengan bangga dan tegas berkata, "Bagiku mati adalah sebuah keuntungan dan hidup adalah Kristus." Santo Stefanus adalah martir pertama yang tidak takut pada hukum rajam yang akhirnya membuatnya meregang nyawa karena ia tidak mau menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian ternyata bahwa dalam perjalanan gereja sepanjang masa, banyak orang yang tidak takut mati untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus yang dicintainya. Mereka itu adalah para martir Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya dasar dari takut akan Tuhan itu karena kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Sebagai orang Kristen tidak cukup memiliki kepercayaan yang tidak disertai oleh tindakan, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya juga. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus ditunjukkan dan dibuktikan dengan tindakan nyata. Tindakan para martir untuk bersedia mati demi iman mereka adalah bukti cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Hal pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah terus-menerus mendengarkan Tuhan Yesus bersabda dalam kitab suci, mengertinya dan berusaha dengan setia melaksanakannya juga. Sebab hanya dengan cara seperti itu kita disebut orang-orang yang berbahagia. Bahkan untuk mereka yang mendengarkan firman dan melaksanakannya dengan setia disebut ibu dan saudara dan saudari Yesus. Apapun yang terjadi dan risiko yang muncul karena kesetiaan kita untuk melaksanakan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan, itu harus hadir sebagai kesadaran iman karena takut akan Tuhan yang sanggup melepaskan kita
dari kebinasaan berkat darah Yesus yang tertumpah untuk kita di kayu salib. Tugas kita hanya ini: mendengarkan firman Yesus dan taat setia melaksanakannya juga. Apakah aku memupuk rasa takut akan Tuhan dan taat melaksanakan perintah-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami keberanian untuk setia mendengarkan sabda Yesus dan melaksanakan juga setiap hari. Janganlah kami digentarkan oleh ancaman apapun di dunia ini. Bantulah kami sanggup melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.